Assalamualaikum warahmaullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang sel oleh Wilda Aryas Fitri dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI dengan jurusan Tadris IPA Konsentrasi Fisika A Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS Biologi semester 1. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang sejarah penemuan sel. Sejarah penemuan sel berawal dari sebuah penelitian seorang ilmuwan bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Ia merupakan seorang ahli biologi berkebangsaan Belanda yang secara tidak sengaja mengamati sebuah sayatan gabus batang tanaman Quercus subur dengan menggunakan mikroskop rancangannya. Berdasarkan hasil pengamatannya, ia kemudian menemukan adanya banyak ruang kosong dengan dinding tebal sebagai pembatasnya. Ruang-ruang kosong yang dikemukakan oleh Robert Hooke ini kemudian ia beri nama dengan istilah selula atau sel. Sel-sel yang dikemukakan oleh Robert Hooke sebenarnya adalah sel gabus yang telah mati. Meskipun begitu, hasil kerja Hooke inilah yang kemudian membuka sejarah penemuan sel, sehingga menjadi jalan dan referensi dalam perkembangan teori dan teknologi sel di masa kini. Pada tahun 1632 sampai 1723, seorang ilmuwan bernama Anthony van Leeuwenhoek tertarik dengan hasil kerja Hooke. Ia kemudian mempelajari lebih dalam tentang rahasia kehidupan terkecil di muka bumi. Dengan mikroskop kecil berlensa tunggal hasil rancangannya, ia memantapkan niat untuk memulai penelitiannya. Dengan menggunakan mikroskop tersebut, ia mulai mengamati air rendaman jerami. Dari hasil pengamatan pertamanya, Anthony mengemukakan adanya gerakan-gerakan organisme kecil dalam air yang diamati itu. Kemudian, organisme tersebut ia beri dengan istilah bakteri. Atas hasil pengamatan tersebut, Anthony van Leeuwenhoek dianggap sebagai orang pertama yang mengemukakan sel hidup dalam sejarah penemuan sel. Baik, yang kedua kita akan menjelaskan teori tentang sel. Teori tentang sel menurut para ahli, yang pertama, sel sebagai unit fungsional makhluk hidup. Sebuah penelitian yang dilakukan secara mendalam tentang sel dilanjutkan oleh Max Hauser pada tahun 1846. Penelitian yang mengungkap babak baru dalam sejarah penemuan sel tersebut membuahkan sebuah teori bahwa dalam sel terdapat bagian bernama protoplasma. Protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan karena tidak hanya menjadi bagian struktural sel, tapi juga sebagai tempat berlangsungnya reaksi-reaksi biokimia kehidupan. Berdasarkan hasil penelitian inilah, Sulze memperkenalkan teori bahwa sel adalah kesatuan fungsional kehidupan. Yang kedua, tentang sel sebagai unit pertumbuhan makhluk hidup. Pada tahun ke tahun setelahnya, seorang ilmuwan bernama Rudolf Virchow juga melakukan penelitian mendalam terhadap ilmu sel. Dari hasil penelitiannya tersebut, ia menemukan sebuah teori omnis cellula ex cellulae, yang artinya semua sel berasal dari sel sebelumnya. Dari teori tersebut, dalam sejarah penemuan sel mengungkap fakta baru bahwa sel adalah unit pertumbuhan makhluk hidup. Baiklah, yang ketiga kita membahas tentang sel sebagai unit hereditas makhluk hidup. Penemuan unit-unit hereditas yang ada dalam inti sel atau nukleus tidak lepas dari kemajuan iptek. Unit hereditas dalam sel secara umum disebut dengan kromosom yang berfungsi sebagai unit pembawa sifat bagi perkembangan sel. Dengan hasil dari beberapa penelitian yang melahirkan teori sel tentang unit hereditas makhluk hidup, yang pertama adalah seorang ahli biologi dari Skotlandia bernama Robert Brown pada tahun 1812 menemukan sebuah benda terapung berukuran kecil di dalam cairan sel
benda tersebut dianggap sebagai inti sel atau nukleus. Sedangkan yang kedua, seorang ahli biologi dari Belanda yang bernama Felix Dujardin pada tahun 1835 menemukan adanya cairan sel yang terdapat di dalam membran sel. Cairan tersebut yang sekarang kita kenal dengan istilah protoplasma. Sedangkan yang ketiga, seorang ahli biologi yang bernama Johannes Fourier pada tahun 1787 sampai 1869 adalah seorang pertama yang mempelajari istilah protoplasma. Ketiga, mengelompokkan bagian-bagian sel berdasarkan struktur dan fungsinya. Sel terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Kedua jenis sel tersebut sama-sama mempunyai perintah selektif atau membran plasma dan sitoplasma. Membran plasma ini menyelubungi sitosol, tempat organel sel berada. Semua sel mengandung kromosom yang membawa gen dalam bentuk DNA dan ribosom yang membuat protein dengan instruksi dari gen. DNA pada sel eukariotik terdapat pada nukleus yang diselubungi membran ganda. Sedangkan pada prokariotik, DNA tidak terselubungi oleh membran yang disebut dengan nukleus. Organel-organel pada sel eukariotik berspesialisasi sedangkan pada sel prokariotik tidak. Istilah prokariotik berasal dari kata Yunani pro dan karyon. Pro artinya sebelum dan karyon artinya inti. Jadi sel prokariotik berarti sebelum inti. Bagian dalam sel prokariotik disebut dengan sitoplasma sel. Prokariotik tidak memiliki nukleus sejati karena bahan inti masih tersebar di dalam sitoplasma dan belum diselubungi oleh membran inti. Materi genetiknya DNA terkonsentrasi pada suatu daerah yang disebut dengan nukleotid. Tetapi tidak ada membran yang memisahkan daerah ini dari bagian sel lain. Sedangkan eukariotik adalah termasuk golongan memiliki struktur lebih maju yaitu sama dengan sel tumbuhan dan binatang. Eukariotik adalah kelompok organisme yang sel-selnya mengandung nukleus yang dikelilingi oleh membran nukleus. Kromosom terdiri dari asam deoksiribonukleot yang membentuk kompleks dengan sejumlah protein dan jumlah protein lebih dari satu. Yang keempat, kita membahas tentang struktur dan fungsi dan proses pada membran sel. Membran sel disebut juga dengan membran plasma yang bersifat semi-permeabel. Artinya, membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu, tetapi tidak dapat dilewati oleh zat lainnya. Zat yang dapat melewati ialah air, zat yang larut dalam lemak, dan ion tertentu. Membran sel berfungsi sebagai melindungi sel dan mengatur keluar masuknya zat dari dalam sel. Sedangkan struktur dan fungsinya dari membran sel yang pertama adalah nukleus. Biasanya berbentuk oval dan bulat berada di tengah-tengah sel. Kromosom merupakan pembawa sel. Sedangkan yang kedua adalah RE, yaitu struktur benang-benang yang bermuara di inti sel. RE terbagi menjadi dua, yaitu RE granuler dan RE agranuler. Sedangkan yang ketiga yaitu ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Yang keempat yaitu badan Golgi, merupakan kumpulan ruang, gelembung kecil dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Sedangkan yang selanjutnya yaitu mitokondria, memiliki membran dalam dan luar yang berbentuk seperti cerutu dan berlekuk-lekuk. Sedangkan selanjutnya yaitu lisosom, merupakan kantong kecil yang bermembran tunggal yang mengandung enzim
pencernaan. Lisosom berfungsi mencerna bagian-bagian sel yang rusak dan zat asing yang masuk ke dalam sel. Selanjutnya yaitu vakuola adalah ruang yang terdapat di dalam sel. Selanjutnya plastida. Plastida mengandung pigmen hijau disebut dengan kloroplas, sedangkan yang berisi amilum disebut dengan amiloplas. Dan selanjutnya yaitu sentrosom berfungsi dalam membelah sel. Organel ini hanya terdapat pada sel hewan, yaitu berfungsi aktif untuk pembelahan sel. Yang kelima, kita membahas tentang pembagian daur sel. Daur sel adalah urutan lengkap proses yang terjadi di dalam sel sehingga sebuah sel akan memproduksi dirinya sendiri. Pada organisme uniseluler, reproduksi sel akan membentuk keturunan yang serupa dengan sel induknya. Sedangkan organisme multiseluler, reproduksi sel akan menyediakan bahan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan. Mekanisme daur sel pada mitosis terdiri atas 4 fase. Yang pertama yaitu fase profase, metafase, anafase, dan telofase. Satu putaran reproduksi atau daur sel akan diikuti oleh interfase. Dalam interfase sel mengadakan pertumbuhan, aktivitas metabolisme, dan pembelahan kromosom. Interfase membutuhkan waktu sekitar 90% dari seluruh waktu daur sel. Interfase masih dibagi lagi ke dalam tahap G1, S, dan G2. Panjang tahap G1 bervariasi, sedangkan waktu untuk tahap S dan G2 biasanya seragam. Setelah interfase selesai akan diikuti oleh mitosis dan pembelahan sel atau sitokinesis. Proses yang terjadi pada tahap G1, S, dan G2 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu fase G1. Pada fase ini, sel akan aktif tumbuh. Pertumbuhan sel ditandai dengan bertambahnya sitoplasma, organela, dan sintesis bahan-bahan yang dibutuhkan untuk fase S. Sedangkan fase S yaitu terjadi replikasi jumlah DNA dan sintesis protein. Dan fase G2 yaitu ini benang-benang gelendong atau spindel disintesis dan jumlah DNA sudah berlipat. Meiosis adalah pembelahan pada sel-sel reproduksi dari diploid menjadi haploid. Meiosis terdiri dari 2 fase, yaitu pembelahan dan berurutan, yaitu pembelahan meiosis 1 dan pembelahan meiosis 2. Pembelahan meiosis 1 dan 2 mirip. Perbedaannya terletak pada profase meiosis 1. Perbedaan metabolisme sel. Metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia pada sel makhluk hidup yang berlangsung secara terus-menerus. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, proses kimiawi metabolisme menyediakan energi untuk menunjang aktivitas kehidupan. Metabolisme terdiri dari 2 proses yang berkesinambungan. Yang pertama yaitu katabolisme. Katabolisme adalah penguraian molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih kecil untuk mendapatkan energi. Katabolisme terjadi pada proses pencernaan makanan. Nasi yang kita makan merupakan karbohidrat. Saat masuk ke dalam pencernaan, karbohidrat nasi dipecah menjadi glukosa dan energi dengan bantuan enzim amilase. Sedangkan yang kedua yaitu anabolisme. Kebalikan dari katabolisme, anabolisme adalah proses pembentukan senyawa kompleks yang dibutuhkan oleh sel dari molekul sederhana dengan bantuan energi. Makromolekul dari anabolisme digunakan untuk pertumbuhan tubuh makhluk hidup.
Contoh dari anabolisme adalah sintesis protein, sintesis DNA, dan fotosintesis. Selanjutnya kita membahas tentang keajaiban sel sebagai bukti kebesaran Allah. Terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 43 yang artinya, dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa perumpamaan ini kami adakan bagi sekalian manusia agar mereka dapat mengambil manfaat darinya dan mengambil pelajaran darinya. Dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang mengenal Allah dan Al-Quran. Dan sebagaimana telah dalam sebuah film karya Harun Yahya tentang keajaiban alam sel, yaitu karya saintis muslim dari Turki, benar pepatah Arab yang menyatakan, siapa yang mengenal dan mengetahui dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Manusia adalah makhluk sempurna yang tersusun oleh 100 triliun sel. Satu sel saja dalam film ini bekerja sangat rutin namun sangat teratur. Maka mana mungkin bisa diterima keyakinan orang-orang ateis yang menganggap Tuhan tidak ada. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Dari film ini dapat kita simpulkan bahwa Allah lah yang mengatur semua kegiatan di muka bumi ini, termasuk sel. Bahkan para ilmuwan terkejut, terheran, dan terkagum bahwa sel ternyata memiliki sistem yang sedemikian rumitnya sehingga mustahil dapat dibayangkan di masa Darwin. Itulah betapa besarnya kekuasaan Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian video dari saya. Jika ada salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.